guys, balik lagi sama aku di Hua and Soul. Kali ini aku mau bahas tentang pengumuman terbaru tentang GKS Graduate yang dikeluarkan oleh NIIED. Kita lihat, nah di sini udah ada prior notice for the 2022 Global Korea Scholarship Application Graduate Degree Program. Kita mulai lihat satu-satu. Now, NIIED would like to make a prior notice that starting from 2022 GKH graduate program, we will only accept. Nah, di sini lihat ya, we will only accept. Kami hanya menerima apostille or consul confirm documents for the following. Jadi di sini NIIED hanya menerima dokumen-dokumen yang diapostil. Nah, kalau consular confirmed documents ini sudah tidak ada di Indonesia, jadi kita hanya bisa menggunakan apostil saja. Terus apa saja sih yang harus diapostil? Yang pertama adalah proof of citizenship for both applicants and their parents. Official certificate issued by government such as birth certificate and or family register. Jadi KTP, jadi KK dan akta kalian harus diapostil. Yang kedua ada Certificate of Graduation, Bachelor, Master, or Doctoral Degree. Jadi ijazah kalian juga harus diapostil. Kemudian ada Academic Transcript, sama transkripnya harus diapostil. Kemudian ada di sini Proof Age, additional document issued by government if none of submitted documents indicate the applicant's date birth. Kalau nggak ada dokumen-dokumen di atas yang menunjukkan umur kalian, kalian harus menambahkan dokumen-dokumen tambahan. Kemudian juga di sini proof of overseas Korean. Nah, karena kita bukan overseas Korean, jadi abaikan aja. Terus yang terakhir adalah certificate of employment, only applicable for Korean language teaching professional. Ya, kalau kalian misalkan mau mengajukan untuk apply for Korean language teaching, nah kalian harus menyertakan certificate of employment. Kalau enggak ya jangan. Terus, all certificates listed above must be authenticated by Korean consulate or apostille. Nah, berarti harus diapostil kan before submission, sebelum tanggal yang ditentukan. Kemudian certificates with simple notarization will not accepted. Jadi kalau misalkan kalian cuman di notaris biasa ataupun hanya sampai aku mau sampainya ke Kemenhukam aja, itu nggak akan diterima. Kayak gitu. Certificate that are written either in Korean or English. Jadi tetap harus pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris. Nih, submit with an authentication by Korean consulate or with an apostille. Tetap harus diapostil. Terus ada di sini certified translation must be accompanied with an original document or certified true copy of the original document must be. Nah, guys, jadi selainnya bahasa Inggris atau bahasa Korea yang udah ditranslatein, kalian harus nyertain bahasa Indonesianya, tapi tetap harus diapostil. Jadi yang bahasa Indonesianya pun harus diapostil. Nah, terus di sini ada keterangan embassy track harus memberikan satu dokumen yang diapostil itu, semua yang di atas itu kan diapostil. Kemudian 3 fotokopinya. Tapi kita harus menunggu kembali keputusan dari embassy apakah harus mengikuti guideline-nya NIIED nih yang harus menyatakan dokumen-dokumennya diapostil kemudian difotokopi 3 kali. Tapi kalau aku pikir itu tidak akan banyak yang ikut untuk kedutaan kalau seperti itu karena pengurusannya pun susah. Nah, kemudian di sini ada other optional documents such as certificate of Korean topic or English proficiency test, copy of awards dan lain-lain. Itu tidak harus diapostil, namun tetap harus dirubah jika bahasanya bukan Korea atau Inggris. Dan jika bahasanya itu ditranslatekan ke bahasa Inggris atau bahasa Korea, maka dokumen awards yang berbahasa Indonesianya pun harus disertakan. Di sini NIIED memberikan gambaran agar peserta, applicants yang mau apply itu sangat mempersiapkan
dokumen-dokumen yang akan disertakan. Jadi tidak ada yang namanya kayak kenapa ya aku kok nggak tahu, karena GKS sendiri sudah memberitahu. Dan ketentuan fullnya akan diberikan pada bulan Februari 2022. Prosedurnya sama aja, sama seperti tahun lalu, tetapi ada sedikit-sedikit perubahan dalam kuotanya, kemudian formsnya, dan eligibility-nya. Kemudian, tolong baca baik-baik application terbaru di tahun 2022. Ya, menurut aku, yang mau jalur kedutaan, kita tetap menunggu. Baiknya si pihak kedutaan untuk memberikan guideline yang memang tidak memberatkan bagi kita. Yuk, terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Semoga di tahun 2022 ini kedutaan tetap memberikan guideline yang memudahkan untuk kita agar bisa apply untuk GKS Graduate Degree Program di tahun 2022. Terima kasih. Annyeong.